pemirsa Ins Media, kembali lagi bersama saya Ani Septianingrum dan rekan saya Puja Salsabila, tentunya dalam podcast Ins Media. Terima kasih Bu. Ya. Ibu, makasih loh udah nyempetin waktunya ke sini Ya, ya, mampir ke sama-sama. Ins Media, suatu kehormatan ya. Oke, gimana Ibu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana persiapan udah deg-degan nggak Bu nih? Semakin dekat ya tanggalnya. Iya, gue deg-degan sih, enggak cuma kita agak sedikit itu ya khawatir gitu. Tapi insya Allah lah, kita yakin acaranya sukses insya Allah. Amin amin amin. Tentunya pemirsa Ins Media, karena kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Banten. Kita di sini akan membahas seputar tentang acara Budaya Cilegon, Festival dan International Folk Arts. Wah, luar biasa sekali. internasional loh ya. Iya, udah tarafnya internasional dan ini diselenggarakannya tahun berapa Bu? 6 sampai 11 Agustus. Wow, cukup panjang ya periodenya. Udah pada kepo nih kayaknya nih. Kita langsung aja kali tanya ya, ini acara apa nih ya? Ibu gimana? Maksud dari acara ini diadakan serta tujuannya itu apa sih Bu kalau boleh Ya. tahu? Alhamdulillah ya, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon menyelenggarakan satu acara yang memang baru pertama kali loh kita selenggarakan di Kota Cilegon ini. Nama acaranya yaitu Budaya Cilegon Fest and International Folk Art. Jadi ini merupakan satu event budaya di mana kita mengangkat budaya lokal ya, budaya yang ada di Kota Cilegon. Juga kita kedatangan tamu dari luar, dari 4 negara. Nah, Keren. internasionalnya itu 4 4 negara. Ada negara Rusia ya, kemudian Bulgaria, ada Korea Selatan dan India. Nah, jadi tujuan dari penyelenggaraan event ini tentu saja ingin juga mengangkat budaya. Selain mengangkat budaya-budaya lokal, kita juga ingin budaya kita dikenal oleh mancanegara nanti melalui tamu-tamu ini. Dan juga tamu-tamu dari 4 negara ini juga ingin memperkenalkan, mempromosikan kebudayaannya atau kesenian dari 4 negara ini. Dan tentu saja juga semoga ya dengan adanya acara ini juga akhirnya dunia tahu gitu kan, Iya. bahwa ternyata di Indonesia sebuah kota industri, Kota Cilegon juga kaya akan budayanya gitu loh tujuannya. Wah, luar biasa ya tujuannya. Ya. Acara sebesar ini nih ya Bu, pihak mana aja sih Bu yang terlibat? Banyak. Sponsornya gitu Ya. mungkin, apakah ada sponsor? Betul. Banyak sponsornya, memang kami menggandeng ya dari dunia perbankan, dari BCB ya, Bank Jabar Banten. Kemudian juga kami menggandeng Krakatau Posko dan KS Group ya, dan juga ada dunia industri dan dunia usaha ya. Kemudian ada BCS ya, perusahaan BCS, dan juga yang lainnya yang tentu saja sangat mendukung dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan event budaya ini. Untuk itu juga kami sangat mengapresiasi tentu saja ya, karena memang baru kali ini loh gitu sponsornya luar biasa banyak dan tentu sangat membantu kami sekali. Kemudian juga ada dari para pelaku UMKM yang terlibat, ada juga dari Dewan Kebudayaan Kota Cilegon DKCC yang kemarin baru saja terbentuk ya, yang Bapak Ketuanya itu Pak Dewan Ayatullah Meni. Kemudian juga kita dibantu oleh teman-teman komunitas seni dan komunitas budaya yang ada di Cilegon. Nanti mereka akan menampilkan terlibat. Bahkan ada dari forum etnik karnival, dari forum lintas etnis, ada dari Sunda, Wah, Jawa betul. Tengah, Jawa Timur, kemudian ada dari Bali, dari Medan, dari Minang gitu kan. Nah itu kita semua terlibat di dalamnya, dan itu akan menjadi sebuah rangkaian acara. Kalau tanggal 6 itu adalah kedatangan, kemudian tanggal 11 itu kepulangan. Acaranya di tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus gitu. Jadi banyak sekali yang terlibat. Ternyata pihaknya banyak yang terlibat dan beragam dan variasi ya Bu ya. Oke, ngomongin pihak yang terlibat, sekarang kita pengen penasaran nih, kira-kira sasarannya ini untuk masyarakat umum kah atau memang pesertanya bagaimana Bu?
Ya. terkait acara? Kalau event ini ya diperuntukkan tentu untuk masyarakat Kota Cilegon, siapapun boleh datang. Tetapi nanti barangkali ada memang yang khusus di gala dinner itu akan kami undang, memang terbatas. Kemudian di workshop yang ada di Rumah Dinas Wali Kota di tanggal 7 Agustus itu yang paginya itu khusus untuk anak-anak SD. Jadi nanti tamu dari luar ini memperkenalkan ya tarian-tarian mereka, dan begitu juga jadi ada dan kita juga anak-anak kita nih, anak-anak sekolah dasar ini juga akan menampilkan tarian-tarian dari Cilegon. Itu untuk di rumah dinas. Kemudian untuk di SMP Negeri 2 nanti kan berkunjung nih para tamu ke SMP Negeri 2, itu juga ada yang kami perkenalkan terkait permainan tradisional, yaitu bakyak ya dengan balap karung gitu, dan mereka akan terlibat juga di dalamnya. Nah ini juga workshop untuk anak-anak SMP. Nah untuk masyarakat Cilegon itu kita khususkan ada yang namanya budaya Cilegon di tanggal 9 dari pagi sampai malam itu berbagai macam kesenian tampil di situ. Kemudian di tanggal 10 itu akan ada kirab budaya Nusantara. Jadi itu pesertanya dari tadi etnis-etnis yang ada di Cilegon. Kemudian para tamu luar juga, sanggar-sanggar, bahkan ada dari perguruan pencaksilat yang akan terlibat juga di pawai budaya. Nah malam terakhirnya closingnya itu insya Allah juga akan ada penampilan dari 4 negara. Bahkan pada tanggal 9 juga akan ada tampilan 4 negara yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Cilegon gitu. Luar biasa ya. Sampai speechless excited gitu loh, nggak sabar lihat ya. Pokoknya jangan sampai terlewat aja acara ini ya. Dan untuk pemirsa media sekalian, khususnya warga Cilegon ya, Bu Cilegon, jangan lupa tuh saksikan penampilan-penampilan budaya dari Cilegon, bahkan dari 4 negara. Betul. Nah, tadi ditekankan ya di tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Apakah di tanggal 10 ada parade atau semacam parade seperti itu, bagaimana? Tanggal 10 ada paradenya pagi-pagi. Wow, pagi-pagi ya. Jam 7 kita siap-siap, jam 8 sudah mulai. Jadi nanti akan ada pasukan pengibar bendera tuh, pembawa bendera, kemudian ada marching band, dan ada etnik karnival yang dulu pernah itu ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Cilegon. Eventnya mudah-mudahan nanti akan ada event khusus ya. Kemudian juga ada drum band ya, marching band. Kemudian nanti di belakangnya akan ada sanggar-sanggar seni dari Kota Cilegon, dari sekolah, dari forum etnis lintas budaya yang tadi beragam macam suku ya, kayak Sunda, Jawa, kemudian Batak, Minang, semua itu akan berparade. Dan tentu saja yang 4 negara juga ini para tamu dari luarnya akan ikut parade. Kemudian ditutup nanti dengan pencak silat dari IPSI ya, kita dari IPSI. Jadi di belakangnya itu ada dari IPSI, dan kurang lebih kalau untuk parade kurang lebih 1.000 orang pesertanya. 1.000 peserta ya. Oh ya Bu, kebayang ramainya gimana? Betul banget. Ini pasti sudah promosikan sebelum dia jauh-jauh hari ya Bu. Saya pengen tahu dong Bu, respon dari para anak pemuda khususnya di daerah Cilegon terkait acara ini bagaimana Bu sejauh ini Bu? Kita memang sudah mempromosikan acara ini melalui media-media sosial, kemudian ada juga lewat media-media online, kemudian ada juga. Tapi nanti khusus ada konferensi pers mengenai ini di tanggal 4. Sekalian kami undang juga nih. Siap. Di tanggal 4 jam 9 di pemerintah Kota Cilegon ya. Nanti akan kami konferensi pers. Kemudian juga kita nih sudah semua ya, artinya pegawai para Dindikbud nih terutama, dan guru-guru, kepala sekolah itu sudah ramai-ramai mempromosikan melalui Instagram, melalui TikTok, ya, bahkan ibu sendiri TikToknya udah lumayan tuh, tayangnya udah lumayan, ada 100 ribuan kalau nggak salah, kemudian yang like-nya udah lebih dari 3.000 lebih lah. Dan ini tentu melihat itu juga ada komen-komennya, dan ibu insya Allah itu jawab juga sih yang ingin tahu jadwal, yang ingin tahu, yang bahkan ikut bergabung ya, pengen tampil. Tapi kan tampil di acara ini memang
kita sebelumnya akan diadakan audisi. Oh, Jadi tidak begitu. sembarangan yang tampil. Yang audisi ini yang nanti tampil di tanggal 9 dan 10-nya, bahkan di gala dinner. Bahkan kemarin ada juara 1, juara 2, juara 3, jurinya ibu wakil wali kota, juri audisinya. Jadi ya, jadi yang terlibat ini tidak perorangan, tapi secara sanggar atau organisasi budaya gitu, kesenian. Dan terutama untuk masyarakat Cilegon barangkali ya yang ingin menyaksikan kira budaya tadi ya, atau pawai budaya ini, rutenya dari rumah dinas sampai alun-alun cukup panjang. Catat guys, Iya. ya, catat ya lokasinya. Biar Iya. kalian langsung standby nanti. Iya. Dan mudah-mudahan gak ada yang pingsan gitu kan. Karena ada juga yang pakai etnik karnival kan berat Oh, kan berat, ya. iya. Kemudian ada berbagai macam baju adat suku dari Dari mana? iya dari Indonesia. Wow. Itu yang tadi Wow. 12 komunitas etnis ya. Oke. Kemudian ada juga dari sanggar-sanggar, ada dari pemusik-pemusik tradisional gitu. Mereka akan ikut serta di acara ini. Oh, berarti ini tidak hanya mengangkat budaya Cilegon tapi seluruh Indonesia ya Bu ya? Iya, kalau untuk yang etnis itu hanya menampilkan Pakaian. pakaian, Oh. kemudian juga nyanyian dan tari-tarian nanti kan. Nah, pada saat kira budaya ini itu akan ada atraksi di depan landmark. Jadi kita sediakan panggung tuh Wow, iya. untuk mereka atraksi, tapi hanya 2 sampai 3 menit untuk Oke. satu organisasi gitu, atau lembaga atau sanggar ya, komunitas misalnya dari Rusia misalnya. Mereka nggak hanya jalan, tapi nanti di depan landmark kita sediakan panggung, akan ada atraksi. Mereka bisa tarinya, tapi memang hanya 2 sampai 3. Begitupun yang dari Cilegon gitu kan. Jadi disediakan tempat untuk mereka menampilkan tari-tariannya. Nanti finishnya di alun-alun, dan di alun-alun bukan hanya ada panggung saja, ya, Neng, tapi juga ada festival UMKM. Wah. Nah, ini Nah, yang 2 kita hari, tunggu 2 nih. hari. Sama masyarakat Cilegon nih. Gimana nih? Coba 2 hari loh, UMKM Gimana? tanggal 9 dan tanggal 10. 9 sampai 10. Iya. Nah itu Bu, buat UMKM sendiri, apakah seluruh UMKM yang ada di Cilegon itu boleh dagang Iya. alun-alun pada saat Nah. acara? Kita kan memang Syarat-syaratnya, Bu? kita koordinasi juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM tentu Oh. saja, dan ini para pelaku UMKM-nya kami serahkan ke Dinas Koperasi. Yang sudah dihitung-hitung sih kurang lebih ada 50 peserta UMKM. Dan juga selain itu di alun-alun nanti ada pameran budaya. Ya, ada dari Balai Pelestarian Kebudayaan, BPK Wilayah 8 ya, dari Kementerian Dasmen. Kemudian ada Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan Kota Cilegon. Ada juga dari organisasi wanita, PKK dan Mama Wanita, Dekranasda ya, dan GOW gitu. Jadi ini lengkap banget semua. Bahkan sponsor-sponsorship juga sepertinya akan ikut juga berpameran di alun-alun itu. Jadi ada UMKM, ada pamerannya juga. Nah, ngomongin kapasitas tadi Bu, ada 50 UMKM, apakah bisa tambah lagi nih Bu? Kan yang nonton juga Ini lagi nego nih. Jangan-jangan ini hostnya juga punya itu ya. Punya UMKM. Punya produk ya. Punya produk Alhamdulillah, Bu. juga. Siapa tahu masyarakat yang lagi nonton nih kepo Iya. kan, ketinggalan Iya. informasi apakah bisa nambah nih Bu? Iya. Gitu kan. Kita memang masih memikirkan ya, selain yang tadi dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi ya dan UMKM, kita sedang juga melihat kondisi apakah bisa nambah, karena kan alun-alun itu akan kita tata ya. Oh iya, petakannya Iya. ya. Nah, kalau memang masih bisa, kita akan buka juga, akan menerima juga para pelaku UMKM dari yang di luar binaan dari Dinas Koperasi. Oh, iya. Misalnya dari perorangan, atau dari misalnya ada teman-temannya juga yang mau. Tapi ini belum, ini kita lagi sedang survei terlebih dahulu apakah alun-alun ini bisa sepenuhnya kita gunakan, karena memang ternyata minatnya sangat banyak gitu untuk jualan di alun-alun. Ya. Oke, teman-teman, kita juga kebetulan lagi live di TikTok. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan isi kolom komentar di TikTok, nanti kita akan sampaikan ya. Mumpung masih ada nih ibunya ya, kita bisa obrol lebih dalam lagi soal acara ini, karena memang acara ini
luar biasa dan baru pertama kali. Jadi Pertama. jangan sampai sia-siakan momen ini yang luar biasa biar kalian bisa menggali potensi atau bahkan bisa mengembangkan ekonomi kreatif teman-teman seperti itu. Ibu, saya mau tanya lagi nih terkait acara yang ada di Gala Dinner itu ya, Bu ya. Untuk penampilan setiap negara itu, apakah penampilannya sama dengan nanti di alun-alun? Kita memang belum memastikan apakah tampilnya sama, tetapi yang kami lihat karena ini ternyata kami juga didukung oleh konsultan dari UNESCO, Geof Indonesia. Nah, mereka yang mengatur 4 negara ini untuk tampil dan bahkan yang mengundang itu mereka. Nah, ini juga merupakan rangkaian dari tur mereka di beberapa tempat selain di Cilegon, ada di Samarinda, kemudian DKI, kemudian Cilegon, dan katanya sih Lampung juga akan gitu. Jadi ini nanti kita belum bisa memastikan apakah tarian, tetapi yang jelas akan sangat menarik karena para penari Rusia, Bulgaria cantik-cantik. Kita sih nunggu Korea ya? Oh iya, karena sudah drakor ya. Seperti biasa Bu ya. Ini Bu, khawatir mungkin dari masyarakat umum kepo nih Bu ya, acara yang ada di Gala Dinner nanti. Nah, bisa nggak kita sekalian misalnya lihat di mana gitu, apakah di acara ini tampilkan di Instagram atau live, bagaimana Bu? Iya. Sebetulnya bukan hanya di Gala Dinner kan mereka tampil empat-empatnya gitu. Jadi punya kesempatan pada saat tampil di alun-alun. Gitu ya. Di Gala Dinner memang kita undangannya terbatas, termasuk kita mengundang kedubes yang 4 negara itu gitu di Gala Dinner. Kemudian juga kita juga nanti di alun-alun mengundang kementerian juga kebudayaan, pariwisata, kemudian ada dari gubernur, mudah-mudahan bisa datang ya. Kemudian ini diundang Pak Wali gitu. Ada bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota juga kita undang yang seprovinsi Banten. Bahkan ada dari luar kota Desila, dari Jambi dan Purworejo. Nah, itu khusus diundang gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa, artinya masyarakat itu menontonnya pada saat di tanggal 9 dan 10, terutama 9 itu komplit semua 4 negara sama di Gala Dinner. Jadi dan tadi saya tanyakan kan ke chefnya apakah bisa masyarakat itu foto-foto dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Jadi nanti silahkan masyarakat Cilegon atau masyarakat sekitar Cilegon Banten ya bisa hadir di acara ini dan bisa berfoto-foto sama para penari dari Rusia, Bulgaria, dan Korea bahkan. Cuma Korea kayaknya cewek semua ya Bu Eva ya. Korea cewek semua, jadi nggak ada opa-opanya, jadi adanya uni-uni aja. Mungkin teman-temannya Bu ikut nanti pakarnya. Jadi Korea itu memang yang paling digemar ya, tapi yang lebih cantik-cantik itu Rusia dan Bulgaria. Tapi budaya kita juga nggak kalah keren loh. Iya, pasti ya. Sebanggakan kita. Yang patut kita lestarikan Betul dan sekali. jaga sama kita semua. Apalagi generasi muda nih ya, harus mencintai budayanya sendiri tentu saja. Jadi jangan drakor dijunjung tinggi ya, budaya sendirinya lupa bahkan nggak mengenal gitu. Jadi kan harus balance gitu. Iya betul. Nah, ini kesempatan nih ya. Kesempatan ini buat para pemuda ya khususnya Bu. Karena kan kalau yang udah sepuh-sepuh pasti ya udah zaman dulu mah udah banyak lah ya Bu budaya. Kalau sekarang tuh takutnya ketimbun gitu sama kayak tadi budaya dari luar. Iya betul. Ya. Jadi modern ya. Boleh lah ya Ibu. Sebenarnya budaya di Cilegon tuh ada apa aja sih? Iya. Nah, yang untuk tampilan di event ini itu ada lebih banyak kepada tari tradisional Cilegon, kemudian ada ubruk, kan? Iya, teater tradisional, teater rakyat ya. Dan itu sekarang ada teater ubruk anak-anak loh di Cilegon ini. Nah, kita sudah memulai sejak usia dini gitu. Itu sudah kita mulai dan nanti akan kita tampilkan juga ubruk ini seperti lenong di Betawi. Ya kayak gitu ya, terus banyak candanya pakai bahasa daerah, bahasa Jawa Cilegon. Kemudian ada pencak silat, ada debus akan ada, tetapi debusnya jangan
Iya. Dan ngeri-ngeri. Karena ini ditonton oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak, ya remaja dan dewasa, semua boleh nonton. Hingga debus yang kami tampilkan nanti di sana adalah debus yang kayak sulap gitu loh, tidak berdarah-darah gitu, seperti itu. Jadi banyak juga dan ini tentu pesertanya dari mulai tingkat SD, anak-anak sampai ke yang usia mungkin udah sepuh kayak debus kan biasanya para utama pemusiknya ya, ini juga merupakan para pelaku seni yang harus kita hargai dan itu biasanya udah pada sepuh. Betul, jadi melibatkan segala usia ya, mau dari anak-anak, orang tua, bahkan yang udah sepuh pun kita libatkan semua ya, karena memang tujuannya untuk mengenalkan budaya dan sama-sama kita melestarikan budaya dari semua kalangan usia ya di Cilegon. Ini sangat menarik sih Bu, mungkin bakalan banyak banget Bu dari luar kota yang bakalan ikut memeriahkan acara ini Bu. Nah kira-kira bagaimana tuh Bu persiapan sejauh ini, presentasinya berapa nih Bu? Iya, kita persiapan udah dari jauh-jauh hari tentu saja bersama CIOF Indonesia ya, kemudian juga Pak Wali, Pak Wakil, Bu Wali, Bu Wakil itu terlibat dalam persiapan ini. Bahkan hal-hal yang teknis pun kami mendapatkan masukan-masukan gitu. Jadi tidak terlepas dari itu. Jadi ini benar-benar karena mempertaruhkan nama Cilegon ya ke dunia internasional loh kan. Pasti akan kesan-pesannya dibawa oleh para tamu dari luar ini, para penari gitu. Berarti kan Cilegon mewakili Indonesia, harus baik, harus bagus. Terutama juga tampilan atau pengemasan event ini juga kan harus benar-benar ya, dan kami memang jadi Dindikbud sendiri merangkul yang akan ikut serta ya, terlibat terutama untuk panitia gitu. Kemudian ada masing-masing negara kan nanti ada LO pendampingnya gitu, dan MC-nya juga harus setiap event itu yang ada beberapa itu ada MC yang bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, dan itu cukup luar biasa gitu. Maksudnya persiapannya sampai sekarang kita masih tetap persiapan. Tadi juga barusan kita rapat dengan Pak Wakil Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota mempersiapkan ini, dan mungkin juga besok kita juga akan rapat dengan lintas sektor OPD terkait. Karena kan event ini bukan hanya Dindikbud gitu, tapi juga melibatkan Dishub untuk rekayasa lalu lintas, Polres Cilegon untuk keamanan dan ketertiban ya, kemudian juga ada Satpol PP, ada Dinas Kesehatan yang nanti akan mengawal pada saat Kira Budaya kan harus tersedia ambulan dan tenaga medis, jadi banyak yang terlibat dan itu sudah kita persiapkan memang dari jauh-jauh hari, dan kita berharap nih nanti pelaksanaannya sukses tentu saja ya, dan semua yang terlibat tentu saja artinya bisa mengambil pelajaran dari event ini ya, karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja dengan tim ya. Kalau timnya nggak kompak nggak bakal sukses. Betul. Ya, dengan siapapun. Makanya insya Allah termasuk juga nih para media, insan pers juga tentu kami ingin merangkul semua sehingga nanti event ini yang selama kurang lebih 6 hari ya, tapi 4 hari sih padatnya ya, kalau yang 2 hari kan datang dan perginya gitu. Nah ini mudah-mudahan juga bisa diliput oleh media nasional, media lokal, media online, radio, TV dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa terlibat dalam event itu. Ini sambil kita lihat pertanyaan dari teman-teman di TikTok ya, saya juga mau nanya lagi nih Bu. Iya, sambil lihat ya Bu, ini kira-kira saya penasaran, awalnya idenya dari mana sih Bu? Kira-kira apa Ibu melihat masalah di Cilegon nih budayanya kurang keangkat atau gimana Bu? Nah, jadi sampai gini, timbul ide keren ini Bu. Gagasan ini sebetulnya gagasannya pimpinan kita, pimpinan daerah. Jadi alhamdulillah sekarang ini Cilegon punya pimpinan daerah yang peduli dengan budaya, Pak Wali, Pak Wakil. Gagasannya sebetulnya dari pimpinan daerah. Kami di Dinas Teknis karena ada kebudayaannya, jadi ditunjuklah untuk menjadi memang menjadi tugas pokok dan fungsi kami gitu kan, pelestarian budaya. Jadi kita bersama-sama. Jadi ini sama-sama kita jaga budaya lokal Cilegon, dan kita juga memperkenalkan budaya luar sambil juga promosi ke luar. Dan ini tentu saja
sangat bagus ya, dan mudah-mudahan nggak tahun ini aja, insya Allah ke depan juga akan ada event yang lain. Gimana kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari warga TikTok nih, penasaran Warga soal TikTok sih malah nanyainnya untuk UMKM. mungkin info UMKM nanti bisa dijelaskan Iya. lagi ya di mana Bu, Instagram, boleh di Instagram Iya. Ibu. Jadi kalau untuk UMKM kita akan mencoba ya memetakan dulu ya, karena ini yang kalau kami kan sudah petakan yang 50 UMKM ini, sudah ada displaynya, ada layoutnya ya, layout untuk di mana UMKM ditempatkan di area alun-alun, dan ini kami baru akan survei ya, apakah bisa ditempatkan tetap di alun-alun tapi tidak di tengah-tengahnya, itu di area itu ada area yang lain. Nah itu mudah-mudahan bisa, sehingga para pelaku UMKM juga bisa ikut serta ya, karena ini kan hajatnya masyarakat Cilegon ya, kita juga memikirkan itu gitu. Insya Allah nanti ke depan akan ada pemberitahuan ya untuk para pelaku UMKM ini. Betul, berarti pantau terus nih masyarakat Ya. Cilegon ya terkait Di IG informasi. Dindik ya, dengan Oke. di Instagram Dindik, Dindikbud Cilegon, Dindikbud CLG. Nah, catat nih. Nanti kita bakal tulis juga ya di kolom description ya. Iya. Begitu soal UMKM. Ada lagi Ani yang mau disampaikan atau Udah sih dari udah Ada cukup ya? pertanyaan dari Apakah ada pertanyaan TikTok dari Ya, kalau misalnya kita tunggu ya, Ibu. Kira-kira ada nggak sih harapannya untuk warga Cilegon atau untuk pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan acara ini? Kira-kira ada nggak Bu yang ingin disampaikan atau harapan? Ya, harapannya dengan adanya event ini tentu saja ini agar supaya masyarakat Cilegon ini tidak lupa dengan budayanya sendiri, mengangkat nama Cilegon di dunia internasional. Jadi harapannya ke depan Cilegon lebih dikenal ya, dan budayanya tetap terjaga, terutama untuk anak-anak kita nih, kaum remaja, kaum muda, anak-anak SD gitu kan. Ini merupakan satu event yang semua orang terlibat, semua orang ikut di dalamnya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa gitu, sehingga ke depan ya budaya Cilegon tetap lestari. Ya, amin, luar biasa. Itu dia harapan dari Ibu ya, luar biasa sekali harapannya. Dari ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan dari teman-teman online, misalnya dari TikTok atau dari media sosial yang lain? Di sini sih nggak ada. Atau memang Ibu ada lagi yang mau disampaikan untuk masyarakat umum selain harapan? Ya, untuk masyarakat ya, terutama di tanggal 9-10 ini mari kita datang beramai-ramai ya, menyaksikan para penampilan, kemudian menikmati makanan-makanan kuliner khas Banten, khas Cilegon, kemudian ada pameran budaya juga. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk datang, karena ini memang untuk masyarakat. Yang keduanya ini tentu saja semoga dengan event ini kedepannya kita juga akan ada event-event yang lain, sehingga Cilegon ini tidak sepi ya, tidak sepi kegiatan, tidak sepi event. Kita ingin kedepannya juga bukan hanya dari pemerintah, mari kita bersama pemerintah, masyarakat, dan stakeholder ya, itu juga ikut serta dalam melestarikan budaya. Dan satu lagi, barangkali kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kota Cilegon bagi para sponsor yang telah membantu acara ini. Walaupun kami masih menunggu sponsor-sponsor itu ya, sponsor yang lain. Nanti bisa kontak ke Ibu ya, mungkin Instagram ke Dindik aja, ke Dindik. Betul. Itu nih, para sponsor masih ada nih terbuka ya, masih banyak lahan untuk sponsor yang memeriahkan acara ini. Nah, itu tadi seperti mention, saya juga berharap ini tuh acara nggak cuma sekali, tapi terus ya, tahun besok, tahun depan itu selalu ada Bu, karena budaya kita biar terhidup ya. Betul, biar terjaga dan terlestarikan. Amin, amin, amin ya. Ada lagi Ani yang mau disampaikan? Kayaknya udah Cukup ya? Banyak kayaknya, cukup sampai banyak ibu sini. sampai Sampai kering banget. Mungkin dari kami ditekankan lagi, diingatkan lagi buat masyarakat umum Cilegon ya Bu ya. Ya. Jangan lupa tonton ya kegiatan ini, sangat langka sekali karena biasanya festival ini adanya di Jakarta, di Bandung. Iya, Betul. benar banget. Ini di kota industri. Kota Cilegon. Ya, kapan lagi ya? Suatu hal yang jarang sekali Iya, ditemukan ya di kota benar. industri, tapi tetap memperhatikan budaya daerah itu sendiri. Jadi
Sekali lagi jangan lupa, oke? Tonton nanti. Catat tanggalnya teman-teman ya. Tanggal berapa Bu? 7, 8, 9, 10. Tapi yang terkhusus itu tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 dan 10 Agustus 2025. Baik, itu saja ya Bu ya yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Betul. Kami doakan semoga lancar, sukses selalu acaranya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, baik Ani silakan. Oke ya pemirsa Ins Media, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali dan jangan lupa pada intinya kalian harus banget datang ke acara Cilegon Budaya Festival. Cilegon Budaya. Iya benar banget. Karena itu tadi ada berbagai macam, bukan hanya ada budaya dari Cilegon aja, tapi dari 4 negara. Jadi kita bisa mengenalkan bukan hanya di Indonesia aja, tapi kita internasional. Betul. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa melestarikan budaya, salah satunya dengan menghadiri acara-acara seperti ini ya pemirsa. Betul. Dan jangan lupa buat informasi selanjutnya kita bisa lihat ya di Instagram Ins Media, ada Instagramnya, ada TikTok, dan ada YouTube juga. Nah. Facebook juga ada loh, nggak Betul. ketinggalan. Jangan lupa di follow. Oke, jangan lupa di follow, Subscribe. jangan lupa di follow, di subscribe, dan ikutin terus podcast kita. Oke mungkin udah ya, cukup sekian Iya. ya. Dari kami terima kasih, ucapan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.